Ini yang saya ajarkan adalah bagaimana cara membuat UPK rumah untuk UPK itu sendiri. Ini kalau saya sendiri, saya sudah membuat rumah UPK itu sendiri, jadi sudah saya buat. Ini kalau yang kemarin UPK tahun 2021 sudah selesai, dan ini adalah UPK untuk bulan berikutnya ini 2022. Jadi ini untuk yang paket C, kemudian yang ini untuk paket B, ini untuk paket A, paket B, dan paket C. Nah, ini yang saya mau ajarkan adalah bagaimana cara membuat rumah ini ya. Jadi saya akan membuat rumah baru. Ini contoh untuk membuat rumah UPK. Jadi awal sebenarnya ini bisa dilakukan oleh admin. Kenapa? Kenapa kok ini kemarin ada beberapa teman dari PKPM yang bertanya, kalau misalkan aja OPK itu dilaksanakan oleh guru atau tutor masing-masing yang punya akun secara daring, apa bisa? Ya bisa saja, tidak masalah. Jadi setiap guru membuat rumah UPK itu hanya untuk mapel yang dia ampuh, untuk tutor ampuh. Tapi kalau misalkan aja ingin lebih mengerucutkan atau lebih mengontrol sistemnya supaya supaya terlihat lebih bagus dan supaya terlihat lebih rapi ya, ininya ke data, jadi bisa kontrol data itu bisa dilakukan oleh satu orang. Maka bisa salah satu tutor tersebut bisa bergabung dengan tutor yang membuat atau ditunjuk sebagai administrator dari UPK itu sendiri. Misalkan di sini ada pertanyaan juga, kalau misalkan aja belum punya akun secara daring bagaimana Pak? Ya tidak masalah, mungkin bisa nimbrung atau bergabung dengan PKBM atau SKP yang sudah punya akun secara daring, atau jika belum bisa langsung mendaftar melalui bit.ly pendaftaran yang ada di halaman depan aplikasi secara daring. Itu ada. Baik, saya akan memulai membuat UPK ya, karena ini saya sudah membuat, jadi saya akan coba buat lagi sebagai contoh. Misalkan saya akan membuat paket C ya, paket C. Di sini saya sebagai administrator kelas karena saya mengontrol semua pembelajaran ya. Tapi tutornya sendiri-sendiri. Nah, beberapa tutor bisa dilihat di anggota. Nanti kita bisa lihat ini ada tutor pengampu, ada juga tutor pendamping. Bedanya apa? Dulu saya pernah menjelaskan kalau tutor pendamping itu sifatnya hanya sebagai pengontrol atau pelihat ya, jadi melihat 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 apa peserta didik yang sudah mengerjakan atau tidak. Jadi sifatnya tidak bisa mengakses apapun kecuali mengambil atau mendownload soal-soal atau hasil laporan. Sedangkan tutor pengampu di sini posisinya adalah sebagai guru atau tutor pengajar, dan juga sekaligus memberikan nilai, juga membuat soal, mengambil soal, dan akses penuh ya, begitu. Jadi saya akan coba dengan membuat soal rumah UPK baru. Kita pilih menu aksi dulu, kemudian ke tambah kelas. Di sini misalkan saya akan buat UPK paket C. Ini sambal UPK paket C. Oke. Nah, maka otomatis akan langsung di sini akan langsung ada soal ada rumahnya dari UPK paket C. Asal sekolah dari mana? Nah, ini sesuaikan dengan PKBM atau SKB-nya masing-masing. Apabila tidak punya bagaimana Pak? Tidak masalah, bisa pakai yang lain kan, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa pakai kodenya. Nah, ini adalah kode yang nanti dijadikan dasar atau kode yang dimasukkan untuk tutor ataupun peserta didik yang akan bergabung dengan UPK kelas kita. Lalu setelah terbuat, maka yang perlu diisi adalah mata pelajarannya. Nah, kita buatkan dulu rumahnya di sini. Nah, bedanya kalau yang membuatkan kelas UPK ini adalah jikalau di sekolah teman-teman mau menggunakan admin atau administrator, maka
silahkan buat seluruh mapel yang diujikan di UPK. Tapi jika UPK-nya itu dilakukan per person atau hanya tutornya masing-masing, tutor pengampu mata pelajaran masing-masing, ya buat mata pelajarannya hanya pada yang diampu saja. Karena di sini saya akan membuat untuk semuanya ya, jadi saya akan menuliskan semua mapel yang diujikan di UPK paket C kelas 12. Nah, ini bahasa Indonesia. Oke, sudah. Jadi satu, kembali halaman kelas, kemudian tambah kelas lagi, kami sebutkan matematika. Oke, terus kembali ke halaman kelas, begitu seterusnya. Ekonomi akuntansi, ya, halaman kelas lagi, kemudian tambah kelas lagi. Ya, ini saya milih karena sudah ada di sini ya. Kalau tidak ada, ya ketikkan aja, kan? Sejarah Indonesia, gitu ya. Oke. Oke, ini sebagai contoh ya. Cukup gini aja 1, 2, 3, 4, 5. Untuk UTK paket C itu kan ada 10 kalau tidak salah. 10 ya. Jadi ini adalah rumah yang kita buatkan. Kita sudah punya rumah UTK-nya sendiri dengan kode F6NZA0O ya, O. Nah, dan ini juga ada mapel yang akan di UPK-kan, akan diujikan. Nah, di sini ada tulisannya pengampu, dan pengampu. Kenapa kok seperti ini? Kita saat ini, saya sebagai administrator dan saya belum punya anggota saya hanya satu, yaitu saya sendiri ya. Jadi ketika nanti ada tutor yang lain masuk dan jumlah anggotanya berubah, kita tinggal pilih aja di sini. Ketika tutor lain masuk, itu posisinya pasti jadi tutor pendamping, tidak mungkin jadi yang lain. Misalkan saya contohkan di milik saya di sini ya. Nah, di UPK paket C. Nah, di sini saya sudah tidak ada tulisan pengampunya. Kenapa? Karena masing-masing mapel ini sudah diisi oleh tutor yang mengampu mata pelajaran tersebut. Nah, misalkan agama. Nah, di sini sudah ada tutornya di pengaturan ya. Jadi pada saat kita saya kasih tahu di ini lah, pada saat orang masuk, misalkan ada tutor yang bergabung dengan menggunakan kode ini. Kemudian kita cek di anggota di sini. Nah, ketika masuk pertama kali, jika itu mendaftar sebagai tutor atau bergabung, tidak perlu mendaftar lagi, tinggal bergabung saja. Jadi masuk ke akun tutor yang sudah punya akun, tinggal masuk aja, lalu klik gabung kelas. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam kelas kita, ini akan ada di bagian tutor pendamping. Nah, ketika ada tutor pendamping seperti ini, tinggal kita klik aksi, lalu kita pilih. Apabila beliau ya adalah sebagai tutor pengampu mata pelajaran, ya tinggal diklik aja, tutor pengampu mata pelajaran. Sukses. Nah, akses berubah menjadi tutor mata pelajaran. Nah, misalkan ini Eri Yusanti itu misalkan sebagai pengajar di agama budi pekerti, maka kita tinggal masuk di mapelnya tadi, kita klik seperti ini, lalu kita klik pengaturan dan kita ganti di bagian. Nah, maka akan muncul namanya Eri. Tapi apabila tutor tersebut belum menjadi tutor pengampu dan masih menjadi tutor pendamping, maka namanya tidak akan bisa dirubah lagi ya. Nah, seperti ini, jadi tutor pendamping lagi. Maka ketika kita klik di sini, ke sini ya, nah ini tidak akan muncul namanya Eri Yusanti. Oh, tidak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling perlu diperhatikan ketika kita menggunakan administrator adalah ubah dulu status dari tutor, dari pendamping menjadi tutor mata pelajaran, tutor pengampu. Karena nanti baru mereka bisa masuk ke dalam sini. Bukan mereka, tapi kita yang memasukkan ya. Jadi seperti itu. Nah, kita saja jika ada pertanyaan ataupun ada apapun lah pertanyaan atau misalkan dan lain sebagainya, bisa langsung tanya di kolom komentar atau tinggal kirim pesan WA ke saya, tidak masalah, nanti ada di deskripsi.
Terima kasih, begitu saja. Nanti akan saya sambung lagi dengan update secara daring yang akhir bulan nanti, di bulan Februari 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, SKB dan PKB seluruhnya.